Waalaikumsalam. Kak, izin buat lepas visanya, Kak? Ya, silakan. Ya, silakan ke screen dulu ya. Ayo, Kak. Kak, gimana kabarnya, Kak? Oke ya, waktu kalian untuk presentasi adalah 10 menit. Oke. Baik, Kak. Kalau sudah siap? Insya Allah sudah siap, Kak. Oke, kalau sudah siap silakan presentasi mulai dari sekarang. Adai basan di sarak basan di kitabullah. Sarak mengato adai memakai alam takambang menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak dewan juri yang kami hormati. Let me introduce myself. My name is Afri Deliana Putri and my partner Maiza Sabrichan. we are number 11 from Madisan Cendekia Padang Pariaman. We will present our research findings and the title Rekonsiliasi Masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama di Nagari Sako Pasiatalam. Kakak-kakak Dewan Juri, Minangkabau is a society that adheres to a matrilinear system and has an Islamic religious identity that play a strong role in customary order and traditions. This is in accordance with the principle of Minangkabau customs. Adai basan di sarak basan di kitabullah, which means Minangkabau custom must be based on Islamic teachings. The strong rule of this custom has led to the birth of customary law, which prohibit its society from changing belief other than embracing Islam. The sanctions given to those who break this customary law range from being exiled up to being discarded in customary social life. But uniquely, the facts reveals that the Minangkabau society are not 100% Muslim. This is due to discovery of several cases of religion conversion that occur in Minangkabau, such as the case of religion conversion that occur in Nagari Sako Pasiatalang. Usually, those who violate this customary law will receive severe sanction from the community. But the fact the convert in Nagari Sako Pasiatalang is not subjected to customary social sanction and is even accepted by the society. Based on this fact, we are interested in researching deeper the reconciliation of Minangkabau society in the case of religion conversion in Nagari Sako Pasiatalang. Based on this background, we have formulated one problem or research question, namely, how is the reconciliation of the Minangkabau society in the case of religion conversion in Nagari Sako Pasiatalang? This study aims to find out how reconciliation of the Minangkabau society in the case of religion conversion in Nagari Sako Pasiatalang is. Next will explained by my partner. Baik, terima kasih banyak. Kakak-kakak, dalam penelitian kami ini kami menggunakan teori rekonsiliasi yang dikemukakan oleh Johann Galtung pada tahun 1998. Menurutnya, rekonsiliasi adalah perdamaian atau mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya konflik. Teori ini sangat sesuai dalam penelitian kami yang membahas bagaimana rekonsiliasi masyarakat Minangkabau pasca konflik yang diakibatkan oleh kasus pindah agama di Nagari Sako Pasiatalang. Selanjutnya adalah metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana rekonsiliasi masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama di Nagari Sako Pasiatalang. Lokasi penelitian kami ini berada di Nagari Sako Pasiatalang, Kabupaten Salak Selatan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Negeri 1000 Rumah Gadang. Penelitian ini dilakukan dari mulai tanggal 1 hingga 5 Oktober 2021. Dalam penelitian kami ini, sumber data dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan populasinya merupakan masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasiatalang. Dan sampelnya didapatkan 11 narasumber yang terdiri dari 1 wali Nagari Sako Pasiatalang, 2 pemuda yang mewakili kaum milenial, 2 tokoh adat, 2 tokoh agama, 1 tetangga dari pelaku pindah agama, 1 pekerja yang bekerja di rumah pelaku pindah agama, 1 ibu kandung dari pelaku pindah agama, dan tentunya 1 pelaku pindah agama tersebut.
Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Ini berupa observasi, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati bagaimana aktivitas dan juga interaksi dari pelaku pindah agama dengan masyarakat sekitar. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan kepada 11 narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam yang sesuai yang didapatkan dari masyarakat. Sedangkan dari segi dokumentasi, di sini didapatkan beberapa dokumen seperti akta baptis, akta pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, akta pernikahan yang dikeluarkan oleh gereja, serta KTP dan beberapa foto keluarga yang dapat memperkuat kebenaran dari penelitian kami ini. Sedangkan teknik analisis data yang kami gunakan adalah teknik analisis data secara tematik, di mana data yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam tema-tema yang mengacu kepada gagasan dan juga topik dalam penelitian ini. Teknik analisis tematik dibagi menjadi 6 langkah analisis. Yang pertama adalah kami memfamiliarisasikan data dengan diri kami, kemudian membuat inisial, membuat tema, mengkaji tema, mendefinisikannya, dan memberikan nama tema, dan kemudian membuat laporan. Selanjutnya, temuan penelitian yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kakak-kakak Dewan Juri, hasil yang kami temukan setelah melakukan penelitian pada tanggal 1 sampai dengan 5 Oktober di Nagari Sako Pasya Talang mengenai rekonsiliasi masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama diperoleh 7 macam tema sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasya Talang tentang filosofi Adait Basandi Sara, Sara Basandi Kitabuah. Diketahui 63% narasumber sulit untuk menjelaskan makna dari filosofi tersebut. Sedangkan 37% lainnya berusaha semampu mereka menjelaskan makna dari filosofi tersebut. Larangan berpindah agama di Minangkabau memang benar adanya. Larangan tersebut tertuang secara tersirat di dalam filosofi Adait Basandi Sara, Sara Basandi Kitabuah. Yang kedua, pengetahuan masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasya Talang tentang pelaku pindah agama yang tinggal berdampingan dengan mereka. Diketahui jika mayoritas narasumber yang kami wawancarai mengenal dan mengetahui profil pelaku pindah agama, mulai dari alasan mengapa pelaku tersebut akhirnya memutuskan untuk mengubah keyakinannya, ataupun bagaimana keadaan ekonomi pelaku sewaktu ia masih kecil. Banyak hal yang simpang siur mengenai pelaku tersebar di kalangan masyarakat. Namun pada akhirnya kami mengetahui alasan sebenarnya setelah melakukan wawancara mendalam bersama dengan pelaku. Yang ketiga, penolakan masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama di Nagari Sako Pasya Talang. Penolakan terjadi oleh seluruh masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasya Talang terjadi di tahun-tahun awal pelaku pulang kampung dengan keluarganya yang belum intens berbaur dengan masyarakat. Yang keempat, penerimaan masyarakat Minangkabau terhadap pelaku pindah agama di Nagari Sako Pasya Talang. Diketahui jika mayoritas narasumber yang kami wawancarai sudah menerima keberadaan pelaku di kalangan mereka. Namun, dengan adanya beberapa faktor. Yang pertama, pelaku masih memiliki hubungan darah dengan keluarganya di Nagari Sako Pasya Talang sehingga timbulnya rasa persaudaraan. Yang kedua, pelaku juga merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian di Nagari Sako Pasya Talang dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Namun, masih ada beberapa ataupun sebagian kecil masyarakat yang menolak keberadaan pelaku karena adanya perbedaan keyakinan. Yang kelima, pembauran pelaku pindah agama di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Nagari Sako Pasya Talang. Pelaku berusaha untuk berbaur dengan masyarakat sekitar. Contohnya seperti jika ada kemalangan, pelaku akan ikut berbelasungkawa dengan mengenakan pakaian muslim. Ataupun jika ada pernikahan atau barale, pelaku akan ikut memasak dengan kaum ibu. Yang keenam, sanksi hukum adat Minangkabau terhadap pelaku pindah agama di Nagari Sako Pasya Talang. Hukum pindah agama sama dengan nikah sesuku, yaitu dibuang sepanjang adat dan diasingkan oleh masyarakat. Namun, pelaku pindah agama di Nagari Sako Pasya Talang tidak dapat dikenakan sanksi tersebut karena tidak lagi memiliki datuk yang dapat menghukumnya, sehingga ia terbebas dari hukuman dibuang sepanjang adat. Yang ketujuh ataupun yang terakhir adalah harapan masyarakat Minangkabau terkait kasus pindah agama yang terjadi di Nagari Sako Pasya Talang. Sebanyak 10 narasumber yang kami wawancarai, semuanya berharap pelaku pindah agama dapat kembali memeluk agama Islam. Baiklah kakak-kakak, berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa rekonsiliasi masyarakat Minangkabau
Minangkabau di Nagari Sako Pasir Alam dalam menanggapi kasus pindah agama yang ada dalam lingkungan masyarakatnya terjadi secara positif. Dalam penelitian kami ini, kami juga mengajukan 3 saran. Yang pertama adalah, kan sebagai lembaga kerapatan adat nagari, hendaknya dapat bersinergi memastikan jalannya adat yang bersandikan Al-Quran di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Yang kedua ialah, diharapkan kan bersama nenek mama dan juga alim ulama dapat melaksanakan program yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai filosofi adat seperti filosofi adat Basandi Sara, Sara Bersandi Kitabullah kepada generasi muda. Dan yang terakhir, pengetahuan masyarakat Minangkabau terhadap filosofi adat istiadatnya sendiri hendaknya semakin ditingkatkan. Well, kakak-kakak, that's all of our presentation. Kalau dun sana paika Solo Salatan, jangan lupa singgah ke Rumah Gadang nan Saribu. Mari kita dukung Man Insan Cendikia Padang Pariaman dalam ajang Maires 2021. Maires Ranca Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, waduh, saya silakan saya capek, saya harus minum dulu deh, karena udah teriak-teriak ya. Semangat, Kak. Beneran minum dulu deh. Minum dulu deh. Aduh, luar biasa ini. Spiritnya ini. Ini siapa yang ngajarin? Apa? Ustaz Alwis, Kak. Iya, tadi kami terkesima cara kalian orasi ya, udah kayak orasi. Oke. Ini saya mungkin lebih fokus ke teori ya, lebih fokus ke teori. Dek, Afri dan siapa aku? Dan Maiza, Kak. Oh, Maiza, oke. Afri dan Maiza. Teori itu apa sih? Baik, Kak. Teori. Baik, Kak. Teori itu adalah pemikiran yang dikeluarkan setelah melakukan penelitian. Nah, di sini kami menggunakan teori rekonsiliasi yang dikemukakan oleh Galtung. Teori ini merupakan pemikiran Galtung ketika setelah melakukan penelitian terhadap rekonsiliasi atau perdamaian yang disebabkan oleh konflik perang di masa Perang Dunia Kedua. Terima kasih banyak, Kak. Kata kunci apa saja? Baik, Kak, terima kasih banyak. Dalam kata kunci dari penelitian ini, kata kuncinya itu adalah rekonsiliasi, adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Setelah itu adalah larangan berpindah agama dan pindah agama. Itu diturunkan ya? Diturunkan atau tidak ke dalam panduan wawancara, ke dalam instrumen penelitian? Ya, diturunkan ke dalam ketujuh tema penelitian, Kak. Baik. Yes, Kak. Ada yang menemukan ada kesesuaian dengan teori-teori itu? Ada, Kak. Ada. Misalnya apa? Misalnya seperti kami menemukan bahwa di salah satunya itu adalah teori rekonsiliasi itu kan perdamaian ya, Kak ya. Di lokasi penelitian kami mendapatkan hasil penelitian bahwa di sana terjadi perdamaian, di mana pelaku pindah agama di sana diterima oleh masyarakat sekitar, Kak. Baik, sampai di sini oke, saya paham. Tapi coba ada cek lagi di laporan penelitian, ada bahas lagi nggak hasil pembahasan dengan menggunakan teorinya Galtung di bab 4? Baik, Kak. Kami masih peneliti muda yang membutuhkan saran dan kritikannya agar kami dapat memperbaiki penelitian kami berikutnya. Karena dalam ajang Maires ini, kami sebagai peneliti muda belajar bagaimana cara untuk menjadi peneliti yang hebat. Oh, itu dia, udah dikunci tuh. Jadi, salah satu kekurangan Ade adalah Ade tidak mengembalikan hasil dan temuan Ade di dalam diskusinya itu pada teori yang ada tuh di bab 2. Nah, padahal seperti yang Ade sebutkan tadi, ya, secara verbal Ade sudah paham bahwa teori itu adalah panduan yang akan memandu kita ke arah penelitian.
Bahkan misalnya membuat desain riset, instrumen penelitian, dalam hal ini wawancara, observasi, begitu ya. Ya secara lisan mampu tuh ada menjelaskan, ada kesesuaian. Tapi begitu dicek di laporan penelitian, nah itu tidak ada. Nah itu masukan untuk perbaikan ya ke depan. Kami sudah melihat ada potensi, begitu bahkan hasil penelitian ini pun kalau misalnya ada nanti saran dari saya diperbaiki, implementasikan, nanti saran dari Kamunas, saran dari Kamaila, itu bagus untuk bisa diperdalam ya. Gitu. Oke, dari saya itu Kak Maila mungkin ya. Terima kasih banyak Kak atas saran dan masukannya Kak. Oke, adik-adik yang wah ya tadi semangatnya luar biasa, di foto-fotonya juga lagi sambil mengepalkan tangan ya. Ini kakak hargai sekali semangatnya, semoga tidak luntur dan terus semangat menjadi peneliti nanti ke depannya Ya, terima kasih ya. banyak Kak. Afri dan Maiza, kakak kebetulan ini bertugas untuk melihat lebih dalam tentang hasil penelitian dari setiap adik-adik. Nah, kakak mau nanya, ya, pertanyaan penelitiannya kan atau rumusan masalahnya adalah bagaimana rekonsiliasi masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama di negeri Sako Pasiatala. Jawabannya apa kalau ditanya seperti itu? Bagaimana rekonsiliasi masyarakat? Baik Kak, rekonsiliasi. Dalam penelitian kami ini, rekonsiliasi tersebut terjadi secara positif. Buktinya, pelaku pindah agama berbaur dengan baik di kalangan masyarakat. Seperti ada kemalangan pelaku akan ikut, ada acara pernikahan pelaku akan ikut. Itu termasuk menjawab rumusan masalah kami, yaitu bagaimanakah rekonsiliasi masyarakat Minangkabau pada kasus pindah agama di Nagari Sako Pasiatalang. Maka rekonsiliasi tersebut terjadi positif. Dan juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa masyarakat menerima pelaku pindah agama. Salah satunya adalah karena si pelaku pindah agama ini memiliki ikatan persaudaraan dengan masyarakat. Yang kedua adalah karena pelaku pindah agama ini memiliki pengaruh ekonomi dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Terima kasih banyak Kak. Oke, kenapa itu tidak dituliskan di bab 4? Baik Kak, terima kasih atas masukannya Kak. Kami akan memperbaiki kesalahan tersebut di penelitian kami selanjutnya. Saran dari Kakak sangat membantu kami dalam proses belajar kami ini Kak. Oke, kakak sampaikan lagi ya. Bab 4 adik-adik itu sebenarnya belum menjawab pertanyaan ya, karena bab 4 itu adalah adik-adik menjawab perumusan masalah. Jadi kalau misalnya perumusan masalahnya bagaimana rekonsiliasi, maka jawabannya rekonsiliasi ya terjadi dengan, nah seperti itu ya. Jadi tidak kembali lagi balik menjelaskan pemahaman masyarakat Minangkabau tentang filosofi ini dan itu. Ini masuk ke dalam latar belakang penelitian. Kalau misalnya mau menjelaskan seperti itu. Kemudian juga adik menjelaskan siapa saja yang diwawancara. Ini maksudnya ke bab 3 ya, yang misalnya ada menyebutkan OH, FA, AB dan seterusnya. Nah, bab 4 itu adik-adik menuliskan, kakak udah kasih template waktu itu kan, adik menyebutkan rumusan masalahnya apa. Penelitian ini menggali lebih dalam tentang bagaimana rekonsiliasi masyarakat yang berbeda, menikah dengan beda agama ya. Nah itu data menunjukkan bahwa rekonsiliasi terjadi. Nah, jawabannya seperti itu hasil. Nah di pembahasan hasil itu dibahas dengan menggunakan teori ataupun literatur ataupun penelitian sebelumnya. Nah sebenarnya kakak lihat datanya itu udah banyak. Dan kakak menghargai, adik-adik menghormati narasumber dengan menutupi wajah mereka. Itu udah bagus, berarti menyimak pembahasan. Tinggal, ini kan karena pemula ya, adik-adik itu masih baru untuk meneliti. Nah nanti ke depan kalau meneliti lagi, ya selalu ingat rumusan masalahnya apa. Bab 4 itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Oleh karena itu kalimatnya harus berupa kalimat jawaban atas
rumusan masalah. Oke, itu saja dari kakak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, baik. Tadi sudah banyak sampaikan Kak Al dan Kak Maila ya. Ini kamu langsung nanya dulu deh. Itu kalian bisa dapat surat baptis dari KTP itu gimana caranya? Kami mendapatkan KTP serta dokumen-dokumen tersebut dengan waktu itu melakukan wawancara dengan narasumber utama. Beliau dengan sukarela dan bahkan sukarela memberikan dokumen-dokumen tersebut. Bahkan beliau mengizinkan kami untuk mempublikasikannya di dalam laporan penelitian kami, Kak. Jadi beliau mengizinkan kalian untuk mempublikasikannya di penelitian, boleh gitu ya? Kalian dapat izin gitu ya? Iya, Kak. Itu tadi Kak Maila juga sudah menyampaikan ya. Wajah, tapi selain wajah sebenarnya satu lagi itu namanya sekali tutupi sebenarnya. Ya, namanya kan kelihatan jelas itu. Kamu bisa baca materi Sulawesi atau apa itu tadi namanya ya? Iya. Ketahuan ya, jadi tambahan ya. Jadi misalnya nanti selain wajah, kalau punya dokumen resmi gitu ya, nomor itu nggak boleh bocor ya, karena itu dokumen resmi ya. Namanya nggak boleh ketahuan ya. Terus kemudian ya gambar wajah tadi sudah diurangkan. Nah, ini memang menarik ya, karena dulu ya ketika waktu Bapak 50 tahun ya, saya pikir ada sebuah kejadian baru gitu ya, kejadian baru yang terjadi di sebuah suku sehingga memungkinkan bagi kalian untuk melihat bagaimana rekonsiliasi yang terjadi gitu ya. Tapi kan ternyata tidak ya, sementara si yang bersangkutan sendiri itu juga convert atau berpindah agama itu nggak di kampung halaman kan, tapi di Batam gitu ya. Setelah kejadiannya baru pulang. Dan kalau kita lihat dari hasil bapak kalian ya, seperti Kak Maila tadi itu tidak menjawab sebenarnya rumusan masalah ya. Bahkan kalau kamu masih baca itu nggak terjadi rekonsiliasi sama sekali, karena ini memang sebuah ini sebuah isu sensitif bagi masyarakat Minangkabau ya. Dan ternyata tidak akan ada ya suku atau saudara atau kepala suku yang bisa ya diajak untuk rekonsiliasi masalah ini. Karena yang sepanjang yang saya tahu ya, kalau dia sudah pindah berarti dia udah keluar dari situnya ya. Bahkan dia harus membayar denda segala macamnya kalau untuk tinggal tetap di situ. Tapi saya rasa nggak ada situ yang menerima. Artinya memang itu ada hal yang tidak bisa sulit gitu ya topik ini. Memang harusnya kalian mungkin justru melihat bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kasus pindah agama gitu ya. Atau bagaimana penerimaannya ya. Bukan rekonsiliasi karena itu hampir tidak mungkin gitu ya, karena yang namanya ini saya jadi ceramah jadinya maknanya ya. Karena yang namanya datuk itu ya, kepala suku tidak akan mungkin akan terjadi rekonsiliasi. Siapapun yang meminta nenek mama tidak akan mampu rekonsiliasi masalah murtad ya. Murtad keluar dari suku sudah selesai, apa yang mau direkonsiliasikan? Karena itu sudah hilang ya, filosofi dasarnya sudah hilang, ada tulisan syarat serap kita pulang ya. Nah memang arahannya bukan ke rekonsiliasi, tapi lebih kepada bagaimana pemahaman masyarakat atau bagaimana penerimaan mungkin bisa gitu ya. Lalu kemudian terkait dengan metode yang kalian gunakan ada pengamatan. Nah ini kalian bicara tentang misalnya bagaimana rekonsiliasi yang terjadi, tetapi ada metodenya pengamatan. Apa yang kalian amati? Coba bisa dijelaskan. Baik Kak, yang kami amati dalam penelitian ini ialah interaksi pelaku tersebut dengan warga sekitar. Apakah interaksi terjadi negatif ataupun positif? Contohnya saja, waktu kita melakukan observasi, kami melihat bagaimana interaksi antara pelaku pindah agama ini dengan masyarakat. Interaksi bahkan berjalan seperti layaknya biasa saja dan tidak ada terlihat suatu perbedaan atau penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Terima kasih. Ya, tapi kan yang namanya interaksi sosial dengan rekonsiliasi itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Ya, nah ini makanya sebenarnya gini, ketika kita melakukan sebuah penelitian nggak mesti ya alat pengumpul datanya itu banyak. Cara saja itu sudah bisa, tetapi kita mewawancara beberapa kelompok orang ya, wawancara anggota keluarganya,
wawancara orang yang sesepuh dengan dia misalnya, wawancara kepala adatnya, kepala sukunya, lalu wawancara kerapatan adat negarinya misalnya, itu tidak mewakili ya. Kenapa? Karena ya tidak bisa teramati gitu. Jadi buat kalian kedepannya, kalau mau penelitian ya coba perhatikan ya alat pengumpul datanya cocok nggak dengan urusan masalah yang kita akan teliti gitu ya. Terima kasih banyak Kak. Kamu rasa cukup. Nah kedepannya lagi sekali lagi, kalau kan sudah kita bahas waktu sesi terakhir presentasi kemarin ya, Iya, Kak. kalau presentasi satu jangan buru-buru ya, jangan buru-buru ya. Belanda tuh masih jauh ya. Kita pesawatnya ke Belanda tuh 14 jam loh ya, ya 13 jam lah ya. Jadi coba ya intonasinya mana yang harus kita tekankan gitu ya, jangan buru-buru ya, relax, enjoy ya, terus semangatnya dijaga gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Kak untuk saran dan masukannya. Sama-sama ya. Kameranya cukup dari Kak Al, Kamela dan Kak Munas. Semoga bisa jadi bahan masukan bagi kalian ke depan. Ya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak kakak-kakak. Tapi kami juga Ya, ingin- boleh meninggalkan Zoom meeting ini dan salam juga buat Bapak Ibu pembimbing di Mas IC Padang. Terima kasih banyak Aman Kak. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak. Bye. Semuanya